Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurjana yang akan membimbing salah satu praktikum kimia organik 2 dengan judul percobaan isolasi kurkumin dari kunyit. Nah, sebelum melakukan percobaan, alangkah baiknya kita mematuhi protokol laboratorium, yakni tetap selalu menggunakan jas lab dan juga selalu menggunakan masker. Nah, untuk tahapan-tahapan percobaan dapat teman-teman sekalian untuk simak terus kelanjutan dari video ini. Stay tune. Sampel yang telah disiapkan kemudian ditimbang sesuai dengan kebutuhan praktikum. Pada percobaan ini kita membutuhkan sampel seberat 40 gram. Nah, yang terpenting dari proses menimbang adalah mengetahui langkah-langkah dari menimbang. Mulai dari menyambungkan kabel ke stop kontak, kemudian menyalakan tombol on, mengkalibrasi. Juga penting untuk selalu menjaga kebersihan timbangan, sehingga kita perlu melapisi bagian atas timbangan itu dengan aluminium foil untuk menghindari kontak sampel dengan tempat penimbangan. Sampel kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang sesuai yang sekiranya dapat menampung keseluruhan dari sampel yang kita miliki. Secara umum, proses maserasi dilakukan untuk menarik senyawa-senyawa yang diinginkan. Pada percobaan ini kita ingin mengisolasi kurkumin yang berasal dari kunyit, dan pelarut yang kita gunakan adalah pelarut etanol 96%. Pelarut yang sesuai akan memisahkan senyawa berdasarkan sifat-sifatnya. Salah satunya adalah sifat kelarutan, atau lebih kita kenal dengan istilah like dissolved like. Nah, penambahan pelarut ini diperkirakan hingga sampel terendam sepenuhnya. Tidak lupa pula kita lakukan pengadukan agar keseluruhan sampel dapat terkontak dengan pelarut yang kita gunakan. Setelah itu, wadah kemudian kita tutup menggunakan plastik wrap untuk mencegah terjadinya penguapan dari pelarut yang kita gunakan, karena pelarut etanol bersifat volatil atau mudah menguap. Nah, untuk proses maserasi itu sendiri akan kita lakukan selama 3 hari. Pemilihan waktu maserasi itu sendiri tidak dipatenkan harus 3 hari. Semakin lama kontak antara sampel dengan pelarut yang kita gunakan, diharapkan semakin banyak pula zat terlarut yang mengandung senyawa yang kita inginkan. Sehingga semakin lama proses maserasi, semakin bagus. Setelah 3 hari, proses maserasi dihentikan dan dilakukan penyaringan untuk memisahkan antara filtrat dan residu. Filtrat akan dievaporasi, sedangkan residu
dapat diremaserasi kembali jika dibutuhkan. Proses evaporasi dimulai. Pertama-tama kita akan menyambungkannya ke stop kontak. Yang paling penting dari evaporasi adalah mengetahui seluruh komponen dari penyusun alat evaporasi, juga fungsinya masing-masing. Nah, ini adalah pengatur suhu. Kemudian kita akan menyalakan tombol on-nya yang dilengkapi dengan pengatur suhu jika kita ingin mengatur suhunya. Filtrat kemudian dimasukkan ke dalam labu. Nah, perlu teman-teman ketahui, alat evaporasi ini memiliki dua jenis labu. Jenis yang pertama adalah yang seperti ini untuk menampung filtrat. Nah, tidak lupa untuk dikunci agar labu tidak pecah. Kemudian jenis yang kedua seperti ini untuk menampung pelarut setelah terpisah dari filtrat yang telah pekat. Nah, tutorial pemasangannya seperti yang teman-teman lihat pada video. Nah, setelah itu seluruh yang dapat menyebabkan angin masuk itu dikunci karena alat evaporasi bekerja dalam keadaan vakum. Nah, tidak lupa pula juga semua tombol pendukung di-on-kan untuk mengoptimalkan kinerja dari alat evaporasi. Nah, ini merupakan tombol untuk meng-on-kan vakumnya. Nah, kemudian kita akan memulai rotasi. Di manakah tombol rotasi? Nah, ini dia teman-teman. Nah, rotasi ini diatur sedemikian rupa agar tidak terlalu cepat, temponya juga tidak terlalu lambat. Biasanya kita menggunakan angka 3. Nah, kurang lebih seperti inilah proses evaporasi teman-teman, seperti yang disajikan pada video yang kalian sedang lihat. Selama proses evaporasi berlangsung, pemanasan akan membantu terjadinya penguapan pelarut sehingga terpisah dari filtrat yang mengandung senyawa yang diinginkan. Pelarut kemudian akan terkondensasi dan ditampung pada wadah yang telah disiapkan. Seperti yang teman-teman dapat lihat pada video yang disajikan. Hingga keseluruhan pelarut habis menguap, terlihat bahwa sudah tidak ada lagi pelarut yang terkondensasi. Rotasi kemudian dihentikan sehingga labu akan berhenti berputar, lalu kita turunkan tekanannya. Dapat kita lihat seperti itu nanti, dan dimatikan vakumnya dengan menekan tombol off. Lakukan dengan hati-hati ketika membuka labu, kemudian tahan bagian bawahnya dan dorong agar tidak pecah. Filtrat yang telah dievap kemudian dipindahkan ke dalam wadah yang dapat menampung ekstrak tersebut. Boleh botol vial atau gelas kimia dan sejenisnya. Sebelum analisis sampel menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT, disiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, kurang lebih seperti yang teman-teman lihat pada video.
Kita pindahkan terlebih dahulu alat dan bahannya karena kaca harus dibersihkan. Pengerjaan KLT biasanya membutuhkan sepotong kaca untuk melapisi meja agar tidak terjadi kerusakan atau lecet akibat menjadikan meja sebagai alas saat memotong plat KLT. Meja dibersihkan dapat menggunakan alkohol atau metanol. Plat KLT yang digunakan haruslah plat yang bersih, dalam artian tidak ada noda yang melekat pada silika gelnya. Bersih atau tidaknya plat KLT dapat diketahui setelah disinari menggunakan lampu UV. Penggunaan lampu UV harus dalam keadaan gelap. Nah, sekarang kita mulai proses penyinarannya dan dapat teman-teman lihat platnya dalam keadaan bersih dan siap untuk digunakan. Plat KLT yang telah siap digunakan kemudian akan kita potong. Pemotongan ini disesuaikan dengan ukuran yang diperlukan. Untuk ukuran pratikum kita pilih 5x1, 5 cm untuk panjangnya dan 1 cm untuk lebarnya. Ketika memotong plat KLT, perhatikan jangan potong dengan menghadapkan bagian silika gelnya, tetapi tengkurapkan sehingga akan tampak bagian aluminiumnya. Lalu kita akan memotongnya. Nah, pemotongannya ini membutuhkan tenaga ya teman-teman. Plat KLT memiliki dua fasa, yakni fasa diam dan fasa gerak. Fasa diam dapat berupa silika gel, alumina, dan sebagainya. Sedangkan fasa geraknya berupa perbandingan eluen yang polar dan non-polar, seperti perbandingan N-heksan banding etil asetat. Dipotong, kemudian dibuat batas atas dan batas bawahnya. Batas bawah yakni 0,7 cm dan batas atasnya 0,3 cm. Bagian garis untuk batas bawah diberi tanda sebagai tempat yang akan ditotolkan sampel. Juga dapat ditulis jenis sampel yang kita gunakan. Contohnya kunyit maksudnya. Sedangkan batas atas sebagai tanda dihentikannya proses elusi. Juga dapat dituliskan perbandingan eluen berapa yang kita gunakan. Kemudian kita ambil sampelnya dan menyiapkan tisu serta penotol. Nah, di hadapan teman-teman sudah ada 2 botol vial yang diisi sampel dan juga penotol yang direndam dalam metanol. Nah, fungsi perendamannya ini untuk membersihkan penotol, jadi penotol tidak dicuci pakai air ya. Penotol yang kita gunakan yakni pipa kapiler. Nah, pipa kapiler kemudian kita celupkan pada sampel dan disentakkan seperti ini. Karena kita hanya butuh sedikit saja untuk ditotolkan pada plat. Ya, kira-kira seperti inilah teman-teman. Kemudian kita mulai totolkan. Setelah itu kita akan membuat eluen N-heksan banding metanol 7:3 dalam 2 mili.
sehingga sebanyak 1,4 mili N-heksan dipipet dan dimasukkan ke dalam gelas ukur. Lalu kita tambahkan 0,6 mili metanol. Eluen kemudian dimasukkan ke dalam chamber dan plat KLT diletakkan ke dalam chamber yang telah berisi eluen N-heksan banding metanol, sehingga terjadilah proses elusi. Proses elusi dihentikan tatkala eluen telah mencapai garis batas atas. Plat kemudian kita keluarkan dari dalam chamber. Siap-siap kita akan menyinarinya dengan lampu UV. Penyinaran dengan menggunakan lampu UV bertujuan untuk melihat pergerakan spot noda. Lampu UV memiliki dua panjang gelombang, yakni short wave 254 nanometer dan long wave dengan panjang gelombang 366 nanometer. Selanjutnya diaplikan cerium sulfat di atas plat KLT. Lalu kita akan membakarnya menggunakan oven untuk memperjelas spot noda agar bisa diukur nilai FF-nya.